Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel Rimot Fadil. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pentingnya integrasi dalam masyarakat dari mata kuliah kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Kamilus Zaman MPDI. Yang pertama adalah pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai elemen masyarakat yang berbeda-beda dalam suatu negara menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Proses ini melibatkan penggabungan aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, dan identitas bangsa agar tercipta persatuan dan kesatuan di antara warga negara. Kedua adalah pentingnya integrasi masyarakat Indonesia. Dengan banyaknya perbedaan suku, agama, bahasa daerah, dan budaya di Indonesia, tanpa integrasi yang kuat akan mudah terjadi konflik horizontal atau perpecahan. Integrasi membantu menyatukan semua elemen tersebut menjadi satu kesatuan bangsa. Jenis-jenis integrasi. Pertama, integrasi politik. Integrasi politik adalah proses penyatuan berbagai kelompok dan kepentingan dalam sistem pemerintahan suatu negara sehingga tercipta kesatuan politik yang stabil dan efektif. Kedua adalah integrasi sosial. Integrasi sosial adalah harmonisasi dan penyatuan antar kelompok sosial dalam masyarakat agar tercipta hubungan sosial yang harmonis dan saling menghargai. Integrasi budaya sendiri adalah proses penyatuan nilai-nilai budaya dari berbagai kelompok etnis atau komunitas yang menjadi satu kesatuan budaya nasional tanpa kehilangan keunikan masing-masing. Ketiga adalah syarat-syarat terjadinya integrasi. Pertama adalah kesadaran bersama akan tujuan bersama. Semua kelompok dalam masyarakat harus memiliki pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan bersama yang ingin dicapai, seperti persatuan, kemajuan bangsa, dan kesejahteraan bersama. Kesadaran ini akan menjadi landasan untuk mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok untuk kepentingan nasional. Kedua adalah adanya komunikasi efektif antar kelompok. Komunikasi yang terbuka dan efektif antar berbagai kelompok sosial sangat penting untuk saling memahami perbedaan serta mencari solusi bersama atas masalah yang terjadi. Melalui komunikasi, stereotip negatif dapat dikurangi dan hubungan antar kelompok dapat diperkuat. Yang ketiga adalah toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Masyarakat harus mampu menerima keberagaman suku, agama, budaya, bahasa tanpa diskriminasi atau prasangka buruk. Sikap toleransi ini mendorong kerukunan hidup berdampingan secara damai. Keempat adalah kepemimpinan yang mampu mempersatukan. Pemimpin yang bijaksana dan visioner sangat dibutuhkan untuk mengarahkan masyarakat menuju integrasi dengan cara membangun kepercayaan serta menyelesaikan konflik secara adil. Kepemimpinan juga berperan dalam menciptakan kebijakan inklusif yang mendukung persatuan. Selanjutnya adalah konflik vertikal dan horizontal dalam masyarakat. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antar warga masyarakat dengan pemerintah atau lembaga negara. Biasanya berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap kebijakan, pelaksanaan hukum, atau pelayanan publik. Contohnya, demonstrasi rakyat menentang kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan. Seperti contohnya kemarin adalah RUU TNI. Selanjutnya adalah bentrokan antar aparat keamanan dengan kelompok masyarakat yang menuntut haknya. Ini sudah banyak terjadi. Selanjutnya, konflik horizontal. Konflik horizontal sendiri adalah konflik antar kelompok masyarakat yang setara kedudukannya, seperti antar suku, agama, ras, atau golongan sosial. Contohnya, pemberontakan antar suku di suatu daerah karena persaingan sumber daya, ketegangan antar umat beragama akibat perbedaan keyakinan,
Ya, ini sering terjadi seperti dulu tragedi Sampit. Kalau yang untuk agama biasanya itu konfliknya atas pembangunan tempat ibadah. Alasan harus ada integrasi dalam masyarakat, menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman. Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang sangat luas. Integrasi diperlukan agar perbedaan tersebut tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekuatan untuk bersatu sebagai satu bangsa. Mencegah konflik sosial dan kekerasan horizontal. Tanpa integrasi yang kuat, gesekan antar kelompok masyarakat bisa berkembang menjadi konflik sosial atau kekerasan horizontal yang merugikan stabilitas sosial dan keamanan suatu negara. Memperkuat rasa kebangsaan dan identitas nasional. Integrasi membantu membangun kesadaran kolektif bahwa meskipun perbedaan secara kultural atau sosial ekonomi, semua warga negara adalah bagian dari suatu bangsa Indonesia dengan tujuan bersama. Mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Persatuan dan kesatuan masyarakat memudahkan pelaksanaan program pembangunan nasional karena adanya kerjasama lintas kelompok serta pengurangan hambatan akibat konflik atau ketidakpercayaan antar warga. Strategi penguatan integrasi masyarakat. Memasukkan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap keberagaman dan pemahaman budaya lain ke dalam kurikulum pendidikan sejak tingkat dasar. Tujuannya membentuk generasi muda yang terbuka, menghargai perbedaan, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis. Dialog antar kelompok etnis atau agama. Mendorong komunikasi dan integrasi langsung antar kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang untuk saling mengenal dan memahami. Dialog ini dapat mengurangi prasangka negatif serta membangun rasa saling percaya dalam kerjasama. Kebijakan inklusif pemerintah. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang suku, agama, atau golongan tertentu. Kebijakan inklusif juga mencakup pemberdayaan semua komunitas agar merasa memiliki peran dalam membangun nasional. Kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya adalah integrasi nasional adalah kunci utama dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Dengan integrasi, perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa tidak menjadi penghalang, melainkan justru menjadi kekayaan yang memperkuat identitas nasional. Integrasi membantu mencegah konflik sosial dan politik serta memperkokoh rasa kebangsaan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan stabil. Oleh karena itu, kita semua baik pemerintah maupun masyarakat harus terus berupaya memperkuat integrasi melalui pendidikan, multikulturalisme, dialog antar kelompok sosial, serta kebijakan inklusif yang adil bagi seluruh warga negara. Mari kita jaga persatuan ini sebagai warisan berharga untuk generasi mendatang agar Indonesia tetap kokoh sebagai satu bangsa dalam keberagaman. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.